Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada jajarannya baik pemerintahan pusat maupun daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sehari-hari. Dan bagaimana pemerintah mewujudkan program tersebut dan apa saja tantangan dari ekosistem kendaraan listrik dalam negeri saat ini. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Fabi. Bagaimana kabar Anda di Cape Town? Selamat pagi, ya baik, terima kasih. Ya, Pak Fabi, kita langsung saja ke tema diskusi kita pada pagi hari ini. Presiden Jokowi telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022 guna mempercepat program penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi para menteri dan juga pejabat. Apakah ini cukup efektif untuk mengurangi konsumsi BBM? Ya. Kalau ditanya apakah efektif mengurangi konsumsi BBM, ya kita harus tunggu ya. Tapi kalau setahu saya, Inpres ini sebenarnya mendukung target roadmap kendaraan listrik yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Ada sejumlah target sampai dengan 2030, misalnya 400.000 mobil listrik, lalu lebih dari hampir 12 juta target untuk motor listrik ya. Dan kalau kita lihat sampai dengan 2025 ada roadmap untuk penetrasi kendaraan listrik baik roda 2 dan roda 4 serta bus listrik untuk kendaraan dinas itu mencapai 862.000 ya. Jadi kalau apakah ini efektif atau tidak ya kita harus lihat ya. Kalau lihat dari jumlahnya sih dibandingkan dengan populasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia ya. Kalau kita lihat saat ini populasi kendaraan bermotor itu sampai roda 2 itu 160 juta. Lalu untuk mobil kira-kira 18 juta ya. Jadi kalau dari jumlah yang ada kalau kita lihat untuk 862.000 target sampai dengan 2025 populasinya tidak terlalu besar ya. Tetapi yang signifikan dari Inpres ini adalah dia membuat pasar untuk pengembangan kendaraan listrik. Nah ini yang menurut saya jauh lebih penting kalau kita ingin mengurangi BBM di masa depan. Memang kita harus meningkatkan penetrasi kendaraan listrik. Nah Inpres ini mencoba untuk membuat pasar itu. Nah, diharapkan dengan tumbuhnya pasar yang berasal dari permintaan kendaraan dinas pemerintah, maka pabrik-pabrik atau pelaku usaha yang membangun kendaraan listrik atau yang membuat kendaraan listrik baik itu roda 4 maupun roda 2 itu bisa mendapatkan economic of scale secara cepat. Dari sana diharapkan harga kendaraan listrik di masa depan ya mungkin dalam waktu 2-3 tahun yang akan datang itu menjadi lebih murah sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat. Kalau kita lihat kendaraan listrik hari ini khususnya untuk roda 4 ya itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kendaraan konvensional dan jauh di atas rata-rata daya beli dari konsumen untuk mobil listrik. Ya, tadi Anda sudah menyinggung terkait dengan harga mobil listrik yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya ini tidak mudah bagi pemakai kendaraan konvensional yang berbahan bakar fosil langsung beralih untuk menggunakan mobil listrik. Apa saja yang Anda lihat tantangan yang dihadapi oleh mobil listrik ini selain tadi Anda sudah menyinggung terkait dengan harganya yang cukup mahal? Ya, kalau dari sisi konsumen tentunya itu adalah harga ya. Yang kedua itu pilihan-pilihan sebenarnya. Kalau kita lihat kendaraan konvensional untuk mobil ya, itu punya banyak pilihan jenisnya. Ada sedan, ada MPV, ada jenis SUV dan lain-lain. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dari konsumen mobil. Sementara kalau kita lihat mobil listrik ya atau kendaraan listrik berbasis baterai itu sebenarnya tidak cukup banyak pilihan-pilihannya kan, jenis-jenisnya ya. Nah, ini juga yang membuat pilihan dari konsumen itu sangat terbatas.
Yang kedua, kita lihat dengan harga yang cukup tinggi, ya, memang yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian menjadi lebih mudah tidak untuk masyarakat itu bisa membeli mobil listrik, ya. Nah ini dan yang juga menjadi penting adalah ketersediaan infrastruktur. Masyarakat, saya kira konsumen ingin menggunakan kendaraan listrik secara lebih optimal, tetapi pada saat ini dengan menggunakan baterai itu jarak tempuh kendaraan listrik itu yang bisa menjadi penentu. Nah, eh, jadi ada yang namanya kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu yang namanya range un, un, eh, anxiety gitu ya. Jadi orang itu khawatir kalau berpergian dengan jarak tertentu dia akan kehabisan listrik. Nah, ini sebenarnya bisa ditunjang kalau ketersediaan charging station, khususnya fast charging station itu bisa lebih banyak. Nah, ini salah satu yang menjadi hambatan ya buat orang untuk membeli kendaraan listrik. Kalau dia membeli kendaraan konvensional, perasaan itu tidak ada karena dengan mudah kalau misalnya bahan bakar kita akan habis, kita bisa langsung ke SPBU untuk bisa mengisi kendaraan, untuk bisa mengisi BBM. Nah, ini yang masih belum ada sehingga orang itu milih-milih ya. Belum lagi kalau kita menggunakan mobil listrik, waktu charging itu yang diperlukan jauh lebih lama. Kalau kita mengisi bahan bakar minyak, mungkin dalam 10 sampai 15 menit kendaraan kita itu bisa full ya. Sementara kalau kita menggunakan kendaraan mobil listrik dengan fast charging saja, mungkin kalau untuk penuh itu butuh waktu sekitar 2,5 jam ya. Sementara kalau dari kosong sampai 80% mungkin dengan fast charging bisa 30 sampai 45 menit. Nah, ini yang membuat orang melihat bahwa dengan memberi kendaraan listrik tidak bisa menikmati perjalanan dengan cepat. Jadi menambah waktu tempuh perjalanan karena kalau di tengah jalan dia ingin mengisi listrik gitu ya, dibutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, hal-hal ini memang yang masih harus bisa diatasi dengan cara memang menambah populasinya. Jadi orang punya atau konsumen punya confidence ya yang lebih baik dan juga bisa dengan ketersediaan infrastruktur charging station yang lebih banyak itu bisa mengatasi tadi keraguan-raguan misalnya mengenai jarak tempuh, kemudian mengenai waktu pengisian ya dan bisa memanfaatkan secara optimal kendaraan listrik yang dimiliki. Nah, kalau motor listrik itu memang punya beda beda lagi gitu ya karena dengan motor sebenarnya kalau dengan motor listrik ada teknologi yang namanya battery swapping ya. Jadi kita bisa mengganti baterai itu dengan waktu yang cukup cepat ya sehingga bisa menambah jarak tempuh dan mempersingkat waktu untuk pengisian energi listrik. Baik, dari segi infrastruktur dan juga segi teknisnya ini sepertinya masih belum memadai ya Pak. Lalu Indonesia juga sebagai salah satu negara emisi terbesar di dunia dan ini dituntut untuk menurunkan konsumsi energi fosil dengan melakukan transisi energi secepatnya Pak. Khususnya di sektor kelistrikan. Nah, bagaimana implementasi hingga saat ini yang Anda lihat? Ya benar bahwa sebagian besar listrik kita itu masih berasal dari energi fosil ya. Kalau kita lihat pembangkitan listrik 87% itu dari energi fosil, 65%-nya dari batu bara. Memang tidak bisa dihindarkan kalau kita ingin mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi penggunaan BBM ya maka bauran energi terbarukan di dalam pembangkitan tenaga listrik kita juga harus bertambah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, tapi kalau kita lihat misalnya di dalam target yang hendak dicapai ya lewat rencana umum energi nasional yaitu mencapai 23% di tahun 2000 bauran energi terbarukan di tahun 2025 dan juga kalau kita lihat rencana umum penyediaan tenaga listrik yang juga
merencanakan untuk membangun 10,7 gigawatt ya pembangkit listrik tenaga dengan menggunakan energi terbarukan sampai dengan 2025. Kita harapkan bauran bauran untuk pembangkit listrik itu bisa berubah dan dampaknya adalah intensitas emisi gas rumah kaca itu juga bisa berkurang. Nah, pada saat yang bersamaan saat ini kalau kita lihat selain Inpres 7 sebenarnya Presiden juga 2 minggu lalu mengeluarkan peraturan Presiden nomor 112 2022 yang di sana juga diamanatkan ya untuk menghentikan pembangunan PLTU baru dan untuk Menteri SDM menyusun roadmap akselerasi pensiun dini PLTU. Dan kita harapkan kalau peningkatan energi terbarukan itu dilakukan secara cepat, dibarengi dengan upaya untuk memangkas operasi pembangkit PLTU baru karena dia sudah tua dan tidak efisien serta polutif ya. Kita harapkan intensitas emisi gas rumah kaca untuk dari sektor listrik kita itu bisa semakin berkurang. Tapi tentunya tidak hari ini karena ini adalah sebuah proses dan butuh waktu, tapi saya kira kalau kita lihat trajektori yang ada, semoga di 2025 kondisinya bisa jauh lebih baik dan kita bisa mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca dari peralihan atau substitusi dari bahan bakar minyak ke listrik dengan bauran energi terbarukan yang lebih besar. Baik, untuk menurunkan emisi gas, semoga pemerintah siap dengan menyiapkan ekosistem kendaraan listrik dan program percepatan pemakaian kendaraan listrik ini bisa secara efektif menurunkan emisi gas dan berhasil mewujudkan transisi energi. Terima kasih, Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Terima kasih.